Nomor 32, kalau keluargamu sering sakit, padahal makanannya penuh dengan gizi, itu bisa jadi kurang sedekahmu. Nah, kita koreksi diri. Padahal makanannya sudah enak-enak ya. Kok keluarganya sering sakit, kok sering ada masalah. Oh, bisa jadi sedekahnya kurang. Bisa jadi waktu kita naik mobil ada Pak Ogah atau tukang parkir kita nggak ngasih. Bisa jadi waktu ada pengamen, pengemis datang kita nggak ngasih. Ada pemulung kita nggak ngasih. Ada tukang sampah kita nggak ngasih. Bisa jadi karena haknya tukang sampah, haknya tukang parkir, haknya Pak Ogah, haknya pengamen yang 2000 perak nggak dikeluarkan. Karena pengamen datang ke kita itu Allah yang menggerakkan. Pengamen datang ke kita, Allah yang menggerakkan. Pengemis, Pak Ogah, tukang parkir datang ke kita, kok ketemu kita, itu Allah yang menggerakkan. Nah, setelah itu ya kita keluarkan, haknya dia dikeluarkan. Jangan sampai 2000 perak nggak dikeluarkan, kemudian membuat sakit. Karena apa? Haknya yang dikeluarkan malah disimpan. Harusnya dikeluarkan, kok disimpan jadi penyakit gitu. Itu koreksi diri seperti itu. Nah, itu harus kita peka terhadap yang kecil, harus peka menyikapi hal-hal, koreksi diri, introspeksi diri. Kenapa ya kok keluarganya sakit padahal makannya enak? Kenapa ya kok ada salah dalam keluarga, masalah terus koreksi diri. Bisa jadi karena saya ketemu orang kaya tapi dikasih sakit tapi dia nggak tahu, padahal saya tahu orang itu hasilnya dari nggak benar gitu. Contohnya ya sakit, anaknya sakit yang buat air besar itu membesar karena kebanyakan makan duit haram. Saya tahu sendiri, nanti yang tak sebutkan. Karena makan duit haram, anaknya sampai bahasanya yang buat membuang air besar itu membesar dan nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Dia harus koreksi diri sampai kayak gitu. Yang dimakan sampai menjebolkan alat yang untuk keluarnya. Itu koreksi diri. Kenapa ya? Kok sampai gitu? Sampai bahasanya lebih-lebih. Oh, ternyata hasilnya yang ia dapati bukan halal. Nomor 33. Kalau kau peka, alam sudah memberi sinyal atau pertanda. Nah, alam itu yang sering saya bilang, petunjuk itu ada 4. 1 lewat kitab, 2 lewat alam, 3 lewat mimpi, 4 lewat meditasi. Petunjuk itu ada 4. Jadi alam itu sudah memberi sinyal, sudah memberi tanda buat kita. Mendung mau hujan, tandanya kayak gitu. Kalau kita yang enggak, kita tandanya misalnya ada kupu-kupu, oh mau ada tamu. Ada tawon tutur, oh mau ada yang nuturi atau ada yang minta pitutur. Seperti itu ditunjukkan kita. Oh banyak kucing, ku itu cicing itu diam. Saya berarti harus banyak diam. Kalau nggak penting nggak usah ngomong. Banyak yang datang apa dibaca. Yang datang apa dibaca. Oh banyak kupu-kupu mau ada tamu yang datang. Ada manuk perenjak mau ada tamu yang datang. Itu namanya petunjuk alam. Sudah memberi sinyal. Apapun. Kita lapar sinyalnya ya kerucuk. Ada pertandanya kita lapar kerucuk. Kita mau tidur yang ngantuk, itu sinyal. Salah satu tandanya seperti itu. Namun lebih peka ke dalam batin. Ada apa aja hati kita yang baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, hati kita yang baca. Bukan hanya pikiran dan penglihatan lisan aja yang baca, tapi hati kita ikut peran serta membaca supaya lebih peka. Nomor 34, pakailah hatimu sesuai akal sehatmu. Alam akan menuntunmu sesuai Tuhan yang mengaturnya. Jadi orang kalau pakai hati selaras dengan akal sehat, nanti alam akan menuntun kita, mendukung. Allah akan menuntun, alam yang mendukung. Allah yang ngatur, Allah yang menata, alam yang mendukung, alam yang memprosesnya. Artinya itu kalau orang pakai hati. Orang kok pakai hati? Selaras dengan akal sehat. Nanti alam yang menuntun kita. Allah yang menuntun, Allah yang memberi, yang menata, alam yang memproses. Itu orang yang berangkat dari hati sesuai dengan akal sehat. Salah satu tanda orang yang dekat dengan Tuhan, apapun yang keinginannya ia dijawab. Nah, salah satu tandanya kedekatan kita sama Tuhan itu apa yang kita batin dikasih. Itu tandanya. Kalau apa yang kita mau kok Allah belum kasih, itu tandanya kita masih ada jarak sama Allah. Karena apa yang kita batin,
apa yang kita minta, Allah belum kasih. Itu tandanya masih ada jarak. Siapapun ia yang sudah batinnya selalu dijawab Allah, itu tandanya ia ada kedekatan dengan Tuhan. Apapun ia yang ia batin, Allah kasih. Jadi yang diinginkan di hati, ya Allah, pengen punya rumah waktu ngontrak, nggak lama punya rumah. Ya Allah, pengen punya istri, nggak lama punya istri. Ya Allah, pengen punya anak, nggak lama punya anak. Tapi ada prosesnya, nggak langsung gitu, nggak ada prosesnya. Tapi apa yang kita batin Allah jawab. Karena doa sejatinya yang dari batin itu. Makanya batin Allah, batinan Allah, batinan Allah itu di batin. Ya Allah, karena baru berbisik Allah udah tahu. Ya Allah, batin kita batin Allah. Allah itu ya bersama kita ini. Makanya batin kita yang komunikasi dengan Gusti Allah, batin kita gitu. Mbak Patri Utami, mohon maaf, Uti sering kayak gitu Gus. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau ada kinjeng itu kecapung. Kecapung itu ngapung, terbang, melayang, ringan. Ya jadilah orang yang ringan, jangan berat. Sering terbang kemana kemari. Capung, cap ngapung, dicapnya ngapung, terbang. Tapi jangan ngapung, jangan ngambang. Kinjeng, itu saiki jeng itu jengking suruh sujud, suruh banyak ke jengking. Ki saiki atau ki itu orang tua, jeng itu perempuan, harus menjadi perempuan yang bisa jadi orang tua, harus jengking kepada Tuhan gitu. Nah, itu sudah ada kayak gitu. Kalau bahasa alam di kota Ate. Nah, kita harus banyak jam terbang seperti kinjeng, walaupun kecil tapi terbang, walaupun ringan, walaupun kita nggak berat, harus ringan tangan, ringan tenaga, nah, seperti itu. Nggih, kurang lebih kados ngaten Mbak Patri Utami, di otak Ade sendiri yang sama dengan diri kita apa gitu. Kemudian nomor 36. Derita, sakit, susah, karma itu karena salah sendiri yang tidak dekat dengan Tuhan. Nah, jadi kalau kita derita, sakit, susah, karma, penderitaan, itu karena kita nggak ada kedekatan dengan Tuhan. Contoh gini, maksudnya orang sakit, orang sedih, orang susah itu kalau kita dekat dengan Tuhan, sakitnya disembuhkan, terus deritanya dibahagiakan, susahnya disenengin gitu. Artinya yang tidak macet di situ itu karena nggak datang ke Tuhan gitu. Contoh, rambut saya panjang karena saya nggak minta potong tukang cukur, ya makanya ya panjang terus. Tukang cukurnya ada. Kalau saya pengen pendek ya minta potong tukang cukur. Nah Tuhan itu ada. Kalau pengen selesai masalah ya datang ke Tuhan gitu. Kalau pengen masalah ya selesai datang ke Tuhan gitu. Kalau pengen masalahnya selesai ya datang ke Tuhan gitu. Nomor 37, orang yang dekat dengan Tuhan tidak mungkin susah hidupnya. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan ini tidak mungkin susah hidupnya. Karena apa? Susahnya disenengin sama Tuhan. Sedihnya dibahagiakan. Itu salah satunya orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Ya udah bersama Tuhan, sudah di jalan Tuhan, udah sampai ke Tuhan. Salah satu tandanya seperti itu. 38. Sedangkan dekat dengan Tuhan harus dekat kedua orang tua. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan itu salah satunya ia dekat dengan orang tuanya. Salah satu tandanya dia dengan orang tuanya dekat. Karena orang tuanya itu Tuhan yang kelihatan gitu. Ya Mbak Patri Utami matur suwun. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan itu pasti dia dengan orang tuanya dekat. Dengan orang tuanya sayang gitu. Karena orang tua itu adalah Tuhan yang kelihatan. Nomor 39. Kalau kau ingin surga, surgakan dulu ibumu. Bahagiakan dulu, senangkan. Nah ini rumus sering saya tiap hari saya bilang. Kalau kau ingin hidup seperti ada di surga, surgakan ibumu. Kalau kau ingin hidup bahagia, bahagiakan ibumu. Kalau kau ingin hidup senang, senangkan ibumu. Jadi rumusnya, senangin dulu ibunya, kita akan senang. Bahagiakan ibu, kita akan bahagia. Kasih duit ibu, kita akan punya duit itu. Rumusnya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nggih Kang Mas Sanjoyo matur suwun, dukungane matur suwun. Nomor 39. Nomor 40. Hidayah itu datang ada waktunya. Jadi hidayah itu datang ada waktunya. Dulu saya nawakal.
Dinasehatin malah saya tantang. Dulu waktu saya jadi pendekar pertama, awal-awalnya jadi PSHT, pendekar PSHT. Itu kalau dinasehatin saya tantang. Itu karena kita belum dapat hidayah. Setelah kita dapat hidayah, terbuka pikiran hati kita menyesal. Akhirnya kita minta maaf sama orang yang kita tantang tadi. Kemudian kita minta nasihat. Setelah ada hidayah, kita bukan nggak mau dinasehatin, justru kita yang minta nasihat. Itu salah satu tandanya orang yang datang hidayah. Nomor 41, carilah ilmu kehidupan, kau akan mengerti mana hidup. Ya, terpenting itu menguasai ilmu kehidupan. Makanya carilah ilmu kehidupan, kau akan mengerti mana hidup. Dan orang yang kita cari atau kita guruin itu, ia sudah pengalaman ilmu kehidupannya, sudah banyak makan pahit getirnya kehidupan. Ia akan bisa mencerai kita. Contohnya orang yang sudah lebih duluan hidup daripada kita, di atas kita, itu ya rata-rata pasti minimal ya umurnya duluan dia. Pengalamannya udah banyak duluan sebelum kita. Nah itu kita cari. Kita minta kaprus sama orang-orang tua yang sudah banyak makan pahit getir kehidupannya, pasti pengalaman. Maksudnya seperti itu. Kama jami rezeki ibadah tanpa ikhtiar bisa sugih, karena rezeki ada atur betul orang lama. Setuju. Rezeki sudah diatur, namun kitanya harus usaha, harus bekerja, harus pakai rumus-rumus kebaikan, Kang Mas. Kitanya nggak diam, memang sudah diatur. Tapi kalau kita nggak berusaha, nggak bekerja, nggak berbuat baik, diundur rezekinya, nggak dikasihkan. Karena kita nunggu kita. Kalau kita sudah sadar menyadari, baru seluruh alam bergerak. Karena sifatnya rezeki itu ya dari kita. Kitanya berbuat baik akan ketemu kebaikan. Kita jahat ya ketemu kejahatan. Kita bekerja ya dapat uang. Kita usaha ya dapat uang gitu. Kita menanam ya kita memetik. Mulainya dari diri sendiri, Kang Mas. Pengen dapat banyak ya menanam banyak. Pengen kaya ya punya usaha banyak. Nah gitu. Tergantung kita, semuanya dari kita gitu. Setuju, Kang Mas, seperti itu. Namun kuncinya setelah saya pahami, berbakti sama ibu, pegang ibu. Orang usaha kok pegang ibu, hidupnya akan, usahanya akan ada safety and healthy. Nah, kemudian nomor 42, hidup itu simple, sederhana. Jangan dibikin ruwet, kata Gus Dur. Dari diri sendiri. Jadi hidup itu simple, sederhana, hidup itu sejatinya. Jangan dibikin ruwet, jangan dibikin susah dari dirinya sendiri. Dicari, harus pengalaman. Harus pengalaman hidup, harus tahu ilmunya hidup. Nomor 43, berbaik sangka selalu dengan Tuhanmu, itu dasar keyakinan. Saya ini juga lupa. Ternyata dasar keyakinan itu berbaik sangka sama Tuhan. Berbaik sangka dulu sama Tuhan, itu dasar keyakinan. Jadi berprasangka baik, husnudon ya, bukan suudon. Husnudon sama Allah, berbaik sangka sama Allah, itu dasar keyakinan. Jadi keyakinan ternyata ada dasarnya. Saya nulis lupa itu. Keyakinan itu dasarnya ada berbaik sangka sama Tuhan. Itu akan menjadi sebuah keyakinan. Nomor 44, yakinlah hidupmu, keluargamu selalu dijaga Tuhan. Nah ini, harus yakin kita. Yakin saya dan keluarga saya dijaga Allah, dilindungi Allah. Itu diyakinkan dulu, menjadi sebuah keyakinan. Yakin saya dan keluarga, teman-teman saya dijaga Allah, dilindungi Allah. Diyakini dulu itu, sudah menjadi sebuah keyakinan. Ya nanti yang terjadi ya, dilindungi Allah, dijaga Allah. Karena udah kita yakini gitu. 45, Tuhanmu tahu kebutuhanmu. Nah, karena Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Makanya sejatinya Tuhan tidak perlu didikte. Tuhan udah maha tahu kok. Ya tahulah kebutuhan kita. Kita tinggal mendekat ke Tuhan. Nomor 46, Tuhanmu memperhatikanmu. Nah, Tuhan itu memperhatikan kita. Kitanya yang belum merasakan diperhatikan Tuhan. Itulah yang harus kita pelajari. Bahwa sejak